Sedihnya sih itu dok, jadi pasien kita selalu bertambah, tapi angkanya tetap di angka 40-50 karena ya, jadi kita siapkan mobil jenazah untuk pasien yang meninggal, dan kalau dalam seminggu itu nggak ada permintaan, itu bagus banget dok. Ya kenyataannya memang kanker itu pembunuh anak nomor satu, penyakit pembunuh anak nomor satu, jadi ya kehilangan itu sometimes tidak terhindarkan. Jadi kita selalu mengusahakan yang terbaik, terus kita motivasi orang tua itu apa, kan 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 kami kehilangan 2 putra kami, jadi pihak dari Hai Sobat Doknin, jumpa lagi dengan Doknin. Kali ini kita akan ngobrol-ngobrol manja, ngopi cantik bersama owner dari Otsu Cafe dan juga sahabat anak kanker, Mas Ferry. Yuk ikutin kelanjutannya, kita ngobrol-ngobrol, ngopi cantik bersama muda, beda, dan inspiratif. Selamat datang di Otsu. Silakan. halo, selamat siang dok. Baru kali kunjungan ke sini loh. Ya. Cobain yang katanya happening banget di Malang. Ini Otsu Cafe. Menu utamanya apa mas? Yang menu yang best sellernya di sini, andalannya apa? Yang lumayan dikangeni customer kami sih Kangenin ya? ramen ya, Oke. ramen sama mungkin kalau suka kopi kita punya beragam jenis kopi cukup berkualitas begitu saja. Oke, aku coba yang best seller yang dikangenin sama netizen atau sama ini ya, pelanggan Otsu. Menunya ini menu. Ini aja. Iya. Iya. Tadi aja kita apa? Iya, siap. Sambil nanti pengen ngobrol-ngobrol dengan Mas Ferry, owner dari Otsu Cafe dan juga rumah Sahabat anak kanker. sahabat anak kanker di Malang. Yuk, tungguin. Sobat Doknin, kali ini Doknin udah bersama Mas Ferry, owner dari Otsu Cafe yang lagi happening banget di Kota Malang, dan juga founder dari Sahabat Anak Kanker Malang. Dan kali ini karena Doknin kepo sih, mau nanya-nanya tentang aktivitasnya beliau, terus bagaimana kok bisa mendirikan Sahabat Anak Kanker dan juga berekspansi ke bisnisnya gimana. Yuk kita simak curhatnya. Hai Mas Ferry, udah lama banget gak ketemu, gimana kabarnya? Kok langsung terdengar abis buka Otsu Cafe ini? Alhamdulillah sehat dok. Sehat terus ya? Dokter gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat, ya meskipun nggak sehat juga sebenarnya. Tapi kita harus tetap menguatkan diri sendiri dan Siap, betul. terus menyehatkan diri sendiri biar Tetap harus terus maju dok. ya, dan tidak menyerah dengan keadaan. Siap. Nah gimana nih Mas ceritanya bisa kapan buka Otsu Cafe-nya dan terinspirasi dengan apa dari Otsu Cafe ini? Jadi kita buka sudah 1 tahun dok. Pas pandemi ya berarti ya? Yes. Saat pandemi malah buka kafe? Di tengah pandemi kita buka kafe di Bulu Lawang. Ya di Bulu Di Lawang. Bulu Lawang. Alhamdulillah progresnya cukup bagus. Kita ekspansi masuk ke kota, kita buka Otsu Coffee di sini. Oh berarti cabang pertama itu di Bulu Lawang ya? Iya. betul. Oke. Jadi Baru kedua- berapa lama terus buka cabang di sini? Iya. Jadi tepat 1 tahun kita opening yang sini. Dengan konsepnya yang sama?
Hampir sama, cuma segmentasinya nggak beda. Kalau di Bulu Lawang itu lebih ke pelajar, jadi anak-anak SMP, SMA, jadi mereka bisa nugas di sana dengan tempat yang dengan konsep Jepang yang ada estetiknya gitu. Estetik outdoor ya, dan ini lingkungan benar-benar nuansa alam, sawah gitu kan. Dan pastinya ini adalah salah satu kafe yang melakukan standar protokol kesehatan. Siap. Dengan sirkulasi udara yang sangat bagus. Ya, Keren terbuka, banget sih. terus jarak juga Jaraknya. kita perhatikan. Jaraknya juga ini ya, terjaga gitu ya. Oke, betul dong. Terus di sini yang paling favorit yang mana nih mas? Kopinya? Kalau customer kita biasanya sih nyari ramen sama ngopi, dokter. Yang ini ya, yang tadi. Iya, iya. Cuacanya di Malang lagi syahdu seperti ini dan turun gerimis, jadi kita move ya, ngopi-ngopi cantiknya pindah ke dalam. Yuk. Jadi ini adalah cabang kedua, di mana cabang pertamanya itu udah hampir 1 tahun, terus buka cabang kedua, dan itu saat masa pandemi. Nah ini nih, kira-kira tips apa dari Mas Ferry bisa bertahan, bahkan bisa nambah cabang di masa pandemi yang sebenarnya serba sulit sih, Iya. kan, tanpa ada kepastian, tapi Mas Ferry malah bisa buka cabang di saat pandemi. Jadi Kepo. ya kita melihat potensi dok, kita melihat potensi, terus kita lihat celah, bisa kok survive asal bisnis itu kita rancang dengan cermat, dengan strategi marketing yang tepat, harusnya bisa Tim juga bertahan. ya. Iya, terus waktu itu kita mikirnya gini, kalau kita bisa bertahan di masa pandemi, harusnya nanti pada suatu ketika lepas dari pandemi kita bisa lari kenceng. Ah, iya, betul. Kita berpikirnya Jadi seperti jadi itu. start duluan ya. Jih, betul. Ketika pandemi ada masalah, kita nggak menyerah, malah Jih, justru kita harus gimana caranya mencari peluang saat pandemi ini, betul. biar kita tetap survive gitu ya. Iya, Keren betul. banget. Jadi intinya benar-benar risk-taker ya mas, sebagai pemilik Yes. itu. Karena saat buka pun juga 50-50 tuh, ini bisa Iya. ada pembelinya nggak, bisa Iya. bertahan apa nggak, bisa tetap sustainable apa enggak Iya, gitu betul. kan. Jadi intinya harus jangan takut, harus risk-taker juga, dan jangan terpuruk Iya. ada masalah. Terus tahu venturing. Tetap harus ada analisanya juga ya. Iya. Jadi ya memang masih belum di performa terbaiknya, cuma sudah mengarah ke sana. Angkanya tiap minggu kita amati perkembangannya, progresnya sudah cukup bagus. Ada kontrolnya juga Iya, ya. betul. Jadi tidak hanya risk-taker, tapi kita juga harus menganalisa keadaan pasarnya gimana, tiap minggu harus di follow up, dianalisa, dikontrol juga progresnya seperti apa. Iya, betul. Nah, untuk memutuskan bisa buka cabang lain. Nah, gimana respon pasar dengan kehadiran Otsu Cafe ini? Alhamdulillah cukup bagus. Dan konsepnya yang unik juga ya. Iya, jadi waktu bikin Otsu di Bulu Lawang pun kita menganalisa pasar seperti apa, kompetitor seperti apa. Kita rasa belum ada yang mengambil tema yang spesifik. Jadi rata-rata coffee shop yang lain itu ya just another coffee shop. Jadi Nongkrong duduk. iya, udah pulang, ya kan? tidak ada ambience tertentu. Jadi makanya kita ambil tema Jepang biar kita berbeda. Ya sedikit banyak saya ambil kata-katanya Panji dok. Jadi lebih baik sedikit berbeda daripada sedikit lebih baik. Oke. Keren banget. Lebih baik sedikit berbeda daripada sedikit lebih baik. Iya, karena kalau sedikit lebih baik itu sudah subjektif. Kita rasa kopi kita sedikit lebih baik dari kedai sebelah, subjektif. Nah, tapi ketika sedikit berbeda itu pasti kelihatan. Unik ya? Iya betul, makanya. Apa yang berbeda itu pasti menimbulkan orang Yes. jadi penasaran, ya kan? Iya, kan APD-nya jenengan juga sama. Sedikit berbeda. Oh silakan. Nah, ini nih yang sedikit berbeda Ini juga. ramen tori. Kita coba Ini ya ramen Yakisoba. Terima kasih. Iya. Nah, ini salah satu
salah satu menu yang sedikit berbeda tadi dan bestsellernya di sini. Kita cobain di sini ya. Nah, saya tadi masuk itu namanya sudah unik ya, sudah sedikit berbeda. Iya. Itu Otsu Cafe. Itu artinya apa kok pengambilan namanya itu Otsu? Jadi di Jepang itu ada kultur kerja keras, Dok. Jadi Ada apa? kulturnya kan Oh, kerja kultur, keras. oh iya. Kulturnya kerja keras. Jadi Keras. iya hardworking. Terus Otsukare sama Desta. Otsu itu bahasa slang, bahasa Oh, pendek. iya, iya. Lengkapnya itu Otsukare sama Desta. Itu artinya terima kasih sudah lelah hari ini. Jadi Oh, ya di Jepang ketika orang ngomong lelah itu justru asosiasinya positif. positif. Karena dia sudah bekerja keras sampai pulang itu lelah. Nah, jadi biasanya kata Otsukare sama Desta atau Otsu itu disampaikan kalau kita ke kedai atau pulang ke rumah, itu orang rumah akan menyambutnya terima kasih atas kerja kerasnya hari ini. Oh, keren banget jadi artinya. ya, jadi kita berharap tempat kita ini jadi tempat hangoutnya orang-orang yang sudah bekerja keras seharian, belajar, bekerja. Buatnya di sini gitu ya. Iya. Untuk berkumpul juga dengan keluarga pastinya ketika Jadi, sudah seharian atau selama weekday-nya bekerja keras, akhirnya Iya. weekend kesini berkumpul dengan keluarga. betul, Dan betul. pastinya diharapkan keluar dari Otsu Cafe ini positive vibes yang didapat, Betul. happy vibes juga. Iya. Jadi semakin semangat untuk melakukan pekerjaan di sehari hari. Siap. Keren banget arti kata dari Otsu Cafe. Nah, selain dari owner Otsu Cafe dengan 2 cabang, Mas Ferry ini juga merupakan founder dari Sahabat Anak Kanker di Kota Malang yang keren banget, luar biasa jiwa sosialnya. Sudah hampir 6 tahun melayani anak-anak kanker di Kota Malang. Ya, kita ngobrol-ngobrol, kita kupas tuntas jiwa sosial dari Mas Ferry ini. Gimana sih awalnya berdiri dari Sahabat Kanker? Ya Mas Ferry, gimana? Keren banget ya. Jadi selain sebagai pebisnis juga jiwa sosialnya sangat tinggi, melayani anak-anak kanker di Kota Iya. Malang. Karena memang tidak hanya materi yang dibutuhkan ya, mereka juga membutuhkan pendampingan psikologis. Betul, betul, dokter. Ini saya jadi penasaran banget, gimana awal membuka atau awal berdirinya dari Sahabat Anak Kanker? Jadi kebetulan Tuhan menganugerahi kami dengan 2 putra kami sakit leukemia, dua-duanya. Jadi anak pertama itu Galih, ya, Pertama kenapa? Galih namanya, yang kedua Damar. Nah, Putra ya? iya, dua-duanya putra. Jadi Galih itu sempat berjuang di Saiful Anwar, terus Berapa Mas? waktu masuk itu umur 2 tahun, Dok. Oh, 2 tahun sudah ketahuan. Iya, sakit-sakitannya sudah mulai umur 8 bulan. 8 bulan itu belum kedeteksi? Belum. Terus akhirnya dipegang dokter Susanto SPAK. Akhirnya diagnosanya tegak leukemia, perawatannya di Saiful Anwar. Nah, anak saya ini suka main, Dok. Jadi setiap hari itu kita bawa mainan ke rumah sakit. Setiap kemo itu mainannya itu satu tas gym sendiri. Itu full mainan isinya. Jadi tiap hari main, ya walaupun kadang dimarahi perawat juga sih, berantakan soalnya. Cuma kita waktu itu mikirnya pokoknya anaknya harus happy, biar pengobatannya bagus. Gitu kan. Nah, Ya jujur aja, anak umur 2 tahun dia belum ngerti juga sakit apa, Iya, tapi betul, harus dokter. menerima berbagai macam pengobatan, mungkin juga yang ada suntikan dan juga, tidak mudah. Iya, dan betul. menyakitkan ini ya, membayangkan Iya. anak umur 2 tahun harus terapi, Iya. luar biasa. Nah, terus itu Aduh, nangis. Terus ya. terus banyak temennya yang ikut main, Dok, ke kamarnya Galih. Jadi tiap hari itu Tapi kalinya semangat ya. semangat, seneng malah. Tiap hari itu kayak ruang bermain kamar anak saya. Sampai akhirnya pengobatannya terhenti, selesai. Kemonya selesai. Kemonya sampai berapa kali? 8 bulan, dokter. 8 bulan. Kebetulan tipenya tipe yang agak langka, pengobatannya lebih berat tapi waktunya lebih padat. Oh gitu. Oke, jadi 8 bulan selesai, hasilnya bagus. Terus dapat 2 atau 3 bulan saya balik ke rumah sakit karena ada perlu dengan dokter Susanto. Selama 2 sampai 3 bulan itu nggak ada keluhan ya? Nggak ada kontrol rutin, Dok.
Terus akhirnya ketemu dokter Susanto. Waktu di rumah sakit itu ada temennya Gale nyamperin, nanya, Om, Gale mana? Masih inget ya? Iya, lu di rumah Le, kenapa? Nggak ada Gale, nggak seru Om, nggak ada yang bawa mainan. Terus spontan saya bilang, ya udah minggu depan Om kesini bawa mainan. Terus saya sharing sama istri, ya wes nggak apa-apa, kalau memang diniatkan seperti itu. Saya cek mainannya dok, ternyata udah banyak yang rusak dok. Waduh, akhirnya saya sharing ke grup-grup teman-teman. Gini, kalau lagi berobat di sana atau lagi kemo tuh minimal berapa hari mas di Bangsal? Paling cepet 3 hari. 3 hari. Paling lama saya Gale itu pernah 2 bulan. Oh, yang 2 bulan. 2 bulan karena kondisinya naik turun dokter. Kondisinya naik turun, jadi kemonya terhenti, perbaikan, kemo lagi, perbaikan sampai 2 bulan. Jadi bener-bener anak-anak itu stres di rumah sakit itu. Akhirnya kita akhirnya sharing ke teman-teman kan, siapa yang punya mainan kirim ke aku dong, mau tak bawa ke rumah sakit. Nah, teman-teman yang sampai yang di Singapura, yang di Dubai itu, bro titip belikan mainan. Terus yang di Malang, yang di Surabaya aku ikut. Akhirnya banyak dong. Gitu ya. Karena banyak kan. Donasi mainan ya berarti. Iya, karena banyak akhirnya kan kita mau nggak mau harus buka, harus bikin wadah biar bisa diizinkan masuk rumah sakit. Akhirnya diizinkan, bikin acara sekali, responnya sangat bagus. Dokter Susanto bilang, ya udah dibikin rutin aja. Lu udah apa-apa dok? Lu nggak apa-apa. Ya udah akhirnya. Berapa anak pada saat itu kalau 20 lebih dokter. 20 anak? 20 lebih. Itu dalam satu Ruangan, iya kita dipinjami ruangan. Terus akhirnya khusus leukemia semua? ketika bikin acara di rumah sakit sih seluruh pasien akhirnya ikut. Akhirnya dari situ makanya dari pihak Saiful Anwar pun menawarkan kerjasama MOU. Akhirnya kita alhamdulillah ini sudah 6 tahun kita punya MOU dengan RSSA, MOU resmi. Jadi kita dipinjami ruangan di tengah ruang anak, kita bikin jadi ruang bermain, kita bikin kelas bermain tiap hari, relawan gantian untuk dampingi adik-adik. Terus sebulan sekali itu kita ngajak mereka outing, jalan-jalan. Jadi pasien yang sedang tidak opnam kita ajak jalan-jalan ke Jatim Park 1, 2, 3, iya hampir setiap bulan dok. Kita pernah cooking class di Pizza Hut, kita pernah ke Trans Studio, bahkan kita pernah naik Hercules. Kita ke KBD, kita naik Hercules muter-muter Malang. Terus kita pernah nonton Arema, bahkan ketika nonton Arema itu 1 tribun VIP kami kosongkan cuma untuk memfasilitasi 8 anak. Iya, kita minta ke pihak Aremanya karena banyak yang merokok. Kami bawa anak kanker. Alhamdulillah dari pihak manajemennya responnya positif. Malah anak-anak ini diajak turun ke lapangan dok, digandung pemainnya. Jadi itu dan besok rencananya hari Minggu kita sudah booking satu studio bioskop. Kita ngajak Spider-Man. Oh, keren banget. Inilah cerita dari Mas Ferry awal merintis atau awal terbangunnya sama anak kanker. Dan anak-anak senang banget ya. Jadi memang yang dibutuhkan itu adalah nggak hanya materi. Kalau sekedar menyumbang materi tanpa ada kedekatan emosional, tanpa ada kedekatan psikologis itu juga rasanya kurang ya. Iya, karena betul. yang saat ini yang mereka butuhkan adalah makanya namanya sahabat ya. Iya, Jadi sahabat anak kanker. butuh sosok sahabat yang bisa untuk berbagi cerita, Iya. bisa mendampingi saat main, terus saat jalan-jalan, terus mainan Iya. kan. Nah, Jadi itu- bagian dari perjuangan mereka dok. Iya, jadi bagian perjalanan hidup mereka Iya, untuk betul. sembuh, dan itu benar-benar memang butuh support system yang luar biasa ya. Dan Iya, Dok. di sahabat anak kanker inilah mereka mendapatkan itu. Dan saat ini ada berapa anak mas? Sedihnya sih itu dok. Jadi pasien kita selalu bertambah, tapi angkanya tetap di angka 40-50 karena ya. Jadi kita siapkan mobil jenazah untuk pasien yang meninggal. Dan kalau dalam seminggu itu nggak ada permintaan, itu bagus banget dok. Biasanya berapa hari sekali kita kehilangan seperti itu. Jadi makanya kita di Sahabat Anak Kanker itu kita mikirnya
apa yang bisa kita lakukan hari ini kita lakukan, apa yang bisa kita lakukan Karena untuk kita bikin tidak pernah tahu ya besok kita Iya, masih betul, ketemu Dok. orang itu apa. apalagi di masa pandemi seperti ini, Dok. Wong pada waktu sebelum pandemi aja mereka itu kan kondisinya naik turun, seringnya kan di rumah panas karena infeksi, masuk UGD. Sekarang kalau panas masuk UGD pasti akan belok ke in-covid dulu. Sementara di in-covid anak-anak ini stresnya tinggi, Dok, karena Dipisahkan dari orang tua ya kan, itu, harus sendirian itu toh. terus semua kan pakai APD semua, Dok. Iya. Trauma. Nah, jadi kita punya relawan di in-covid, dokter UGD di in-covid. Jadi kalau pas ada jagoan kita yang karena kondisinya panas dan lain-lain harus belok ke sana dulu sampai dipastikan kalau negatif. Jadi dokter kita titipi mainan, diambilkan dari ruang bermain atau apa. Jadi anaknya buku mewarnai. Jadi mereka biar sedikit teralihkan stresnya. Gitu. Jadi ya, dan juga di masa seperti ini orang tua juga mau bawa anak ke rumah sakit itu malah takut. Kalau bahasanya mereka takut di COVID kan, belum. Iya, karena Ya. harus standarnya sesuai, Ya harus belok dulu. di swab dulu, Iya segala betul. Nah, terus swab juga sekarang kan aturannya kalau awal-awal yang penting anaknya di swab PCR. Kalau sekarang orang tua juga harus bawa antigen yang mana tidak di cover BPJS. Iya. Jadi kita yang subsidi, kita yang cover. Jadi kita bekerja sama klinik. Jadi kalau ada pasien jadwalnya masuk rumah sakit, biasanya H-1 kita bikinkan jadwal untuk swab antigen gratis di kliniknya. Jadi kita yang bayar bilnya, seperti itu, Dok. Keren banget cerita inspiratif dari Mas Ferry. Dan saya juga masih penasaran, adik-adik kita itu yang terkena kanker itu berasal dari mana aja, Mas? Apa dari Malang aja atau dari luar kota? Karena rumah sakit Saiful Anwar itu rumah sakit rujukan tingkat provinsi, jadi hampir Jawa Timur, Dok. Jadi kita punya pasien dari Lumajang, Banyuwangi, Blitar, Tulungagung, sampai paling jauh itu NTT. Oh, NTT juga ada di sini. Ada, tapi sudah berbulan. Iya, kebanyakan ya apa ya? Ya kenyataannya memang kanker itu pembunuh anak nomor 1, penyakit pembunuh anak nomor 1. Jadi ya kehilangan itu sometimes tidak terhindarkan. Jadi kita selalu mengusahakan yang terbaik. Terus kita memotivasi orang tua itu apa? Kan kami kehilangan 2 putra kami. Jadi pihak dari dua-duanya, kakaknya meninggal usia 5 tahun, 8 bulan kemudian, 8 bulan kemudian adiknya nyusul, Damar, umur 20 bulan. Jadi banyak orang tua yang kayak bilang, Ferry, jenengan aja yang secara ekonomi cukup bisa mengusahakan dokter dan obat yang baik, anaknya meninggal. Apalagi kami yang nggak mampu. Apa kami ini harus nunggu giliran? Kami ini tinggal antri? Sampai seperti itu. Awalnya saya juga nggak bisa jawab, Dok. Tapi seiring berjalannya waktu, ya kami sampaikan 2 putra kami memang meninggal, tapi at least kami sudah berupaya semampu yang kami bisa. Jadi suatu saat nanti ketika kami harus mempertanggungjawabkan di hadapan Tuhan, ya kami bisa bilang, ya Allah, titipan jenengan sudah kami rawat sebaik mungkin, sudah kami usahakan sebaik mungkin. Sampun. Jadi paling tidak ada penyesalan kami sebagai orang tua mengusahakan pengobatan yang terbaik untuk anak-anak kami. Itu yang kita sampaikan. Kita punya survivor itu cuma 3, 6 tahun ini. Cuma 3. Gimana? Kalau sudah terdeteksi, terdiagnosa, Ya, masa survivalnya cuma 3 tahun? bukan. Gimana? Kami cuma punya 3 survivor sampai saat ini. The rest of it Oh kan. iya? Iya, PSUI. Jadi 1 di Batu, 1 di Malang, 1 di Umur berapa itu kabupaten. survivalnya?
yang di Batu itu harusnya sekarang mungkin usia sekitar 10 tahun. Yang di Malang juga aduh saya lupa namanya Mas Sopo sih. Itu atlet catur tingkat nasional. Terus satu lagi di di Singosari itu kita sudah kehilangan kontak karena orang tuanya sering gonta-ganti nomor WA, jadi kita nggak tahu ya seperti itu kondisinya. Jadi kebanyakan sih kemonya selesai, kondisinya bagus beberapa bulan, mungkin maksimal setahun, habis itu relapse, muncul lagi sakitnya. Dan biasanya kalau relapse itu lebih berat dok. Jadi Padahal menjalankan pengobatan kemonya itu kan juga sangat lama ya. Dan menurut kayak mengorbankan pikiran juga ya, dengan harapan biar bisa sembuh. Tapi ternyata meskipun sudah kemo, chance-nya juga masih data terlalu besar. Data WHO itu untuk negara maju, untuk leukemia itu tingkat kesembuhannya di angka 80% dokter melalui kemoterapi di negara maju. Di Tapi negara berkembang cuma 30. 30 Perbedaan, ya ada perbedaan teknologi dan juga cara perawatan. Kalau di luar negeri kan satu pasien itu benar-benar diisolasi dengan alat yang teknologi yang cukup maju. Sementara di sini kan pasien dibangsal dok. Iya. Ya karena memang Keterbatasan di tenaga Indonesia medis juga. ya kemampuannya seperti itu. Tapi itu pun sudah cukup bagus, sudah obat di cover semua oleh BPJS. Cuma ya standar kita memang seperti itu. Dulu sempat sharing dengan dokter. Jadi ya ibaratnya kami ini gini Mbak, kami ini ketika pelatihan atau sekolah ke luar negeri, kita diajari karena alat-alatnya canggih, kita diajari nyetir Ferrari ibaratnya. Balik ke sini adanya bajai. Ilmu kita nggak kepake. Jadi seperti itu hambatannya. Jadi terus juga tapi seperti BPJS dan lain-lain kan banyak batasannya tetap. Jadi sampai waktu itu dokter Sony bilang, kita ini Pak seperti disuruh nyembuhkan orang, tapi tangan kami diikat. Tapi kami tetap harus berupaya menyembuhkan karena ada obat yang nggak di cover, ada obat yang di cover dengan persyaratan yang semakin lama semakin berat. Kalau dulu mungkin HB sekian itu sudah harus ditransfusi, kalau sekarang batasnya batasnya diturunkan lagi, jelek banget baru boleh ditransfusi. Jadi ya beratnya seperti itu. Tapi kami dari sahabat kanker kita tidak memikirkan itu. Yang kita pikirkan pokoknya anaknya harus happy, harus bisa main. Jadi apalagi ketika mereka sudah dekat seperti saudara, terus mendadak harus ditinggal, itu kan kalau namanya anak-anak kan aduh, itu gimana mereka gimana Mas melihat anak-anak yang sudah dekat, mungkin sudah dianggap seperti kakaknya sendiri atau adiknya sendiri, terus besok harus menerima kenyataan ditinggal duluan. Pasti jadi tergoncang banget kan. Iya. Jadi itu untuk relawan pun banyak relawan kita yang merotol karena itu dok. Nggak kuat ya. Iya, kita sudah akrab sama satu pasien, sering WA, sering video call, meninggal. Untuk beberapa teman-teman relawan itu berat. Terus juga untuk pasien, kadang karena seringnya kemo ketemu, jadi dia sudah punya teman. Ketika tahu temennya meninggal, nggak mau ke rumah sakit lagi. Kita dari kita dari sahabat kanker cuma bisa itu kan pilihan yang diambil orang tuanya masing-masing dengan banyak pertimbangan. Ketika ada pasien yang putus kemo, kita tetap kirim tim dokter relawan, kita tetap kontrol sebulan sekali dari tim kesehatan untuk memastikan kondisinya walaupun nggak di kemo tapi kualitas hidupnya tetap baik. Jadi kalau ya batuk tetap kita obati walaupun terus ya seringnya kehilangan sih. Iya, itu ya sih. Terus Nggih. setelahnya itu donasinya boneka-boneka dari Nggih. Otari. Boleh lah nanti tak ini lagi Mas, tak datang ke sana. Siap. Saya jadi donatur.
nemenin Dulu jalan-jalan. dokter Nindi sama Pak Roni. Pak Sony. Oh Sony. Pak Sony. Oh Pak Sony. Dokter ini dokterku. Iya. Pak Sony ke sana ya. Ada ya Mas yang datanya ya? Ada kontaknya dulu pernah ya. Ya, untuk terakhir, tapi bakalan nyambung terus sih ya, bukan terakhir Siap. kali sih lebih tepatnya. Apa harapan dari Mas Ferry atau pesan dari Mas Ferry buat adik-adik yang menyandang kanker di Indonesia agar tetap semangat, yang mungkin bisa memberikan semangat buat adik-adik dari Mas Ferry gimana? Buat jagoan-jagoan hebat yang sedang berjuang melawan kanker, terus semangat. Di sini ada kakak-kakak yang akan selalu mendampingi kalian, bermain bareng kalian, seru-seruan bareng kalian. Kita punya jargon dok. Oh iya, apa Iya, jargonnya? sahabat anak kanker, sehat, kuat, semangat. Oh, luar biasa banget. Sehat, kuat, dan tetap semangat ya. Iya. Jadi kita kalau sendirian tuh merasa sedih, tapi Iya. kalau kita rame-rame, Iya. kita bergandengan tangan, semua beban yang ada itu jadi semakin ringan pastinya. Betul dokter. Ya, jadi tetap semangat buat adik-adik dan juga buat teman-teman yang ingin berdonasi di sahabat anak kanker, bisa langsung menghubungi Mas Ferry sebagai ownernya, sebagai foundernya. Ada dan IG @sahabat anak kanker. ada Dok. IG-nya ya, bisa langsung di follow dan juga bisa langsung di share juga ya di sini. Iya. Yuk, sekian dari saya Doknin. Semoga acara ngopi cantik kali ini bisa memberikan manfaat, bisa Amin. memberikan suntikan semangat buat teman-teman, buat sobat Doknin pastinya. Kita harus menjalani hari-hari ke depannya, harus terus semangat. Dan pastinya jangan lupa untuk selalu memberi perhatian, memberi kasih sayang kepada orang-orang terdekat kita, kepada orang-orang yang kita sayangi. Kita berikan waktu untuk mereka, karena kita tidak akan pernah tahu esok akan menjadi apa. Jangan lupa like, comment, dan subscribe di YouTube It's Mina. Bye!